Halo Bu Ida, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Fat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Ida, ini Bu Hai Ida Bu kalau Fat, menghubungi saya ini mau ketemu ini ada apa ini? ini loh Bu, saya kemarin kan di WA oleh Pak Lili, katanya ada sesuatu yang mau diobrolkan. Sepertinya ini Pak Lili minta di coaching Bu. Oh, berarti Bu Ida meminta saya untuk mengamati, begitu ya Bu Ida? Jadi Bu, betul, biar nanti saya juga dapat masukan dari Bu. Oke, terus eh, Bu Ida apa yang diharapkan saya bisa membantu untuk mengembangkan kompetensi yang mana ini? Jadi gini ya Bu ya, saya ini merasa agak kesulitan pada kompetensi inti coaching yang mengajukan pertanyaan berbobot tuh Bu. Oke, Nah, ya, betul. ya. Terus bagian mana nanti yang Bapak Ibu ingin saya amati? Di kompetensi coaching itu dalam pertanyaan berbobot kita kan perlu untuk mengambil kata kunci nih Bu ya dari seorang coaching. Nah, saya ingin Ibu mengamati saya ketika saya itu memberikan pertanyaan kepada coaching melalui kata kunci yang diberikan oleh coaching Bu, begitu Bu. Terus menurut Bu Ida sendiri saat ini kompetensi Bu Ida dalam membuat pertanyaan berbobot, kemudian dalam menyimpulkan atau membuat kata kunci itu sudah di level berapa Bu Ida? Masih di level 5 deh Bu sepertinya Bu. Terkadang itu saya masalahnya kan kurang fokus ya sampai untuk menentukan kata kunci itu masih gimana ya Bu ya belum tepat gitu loh Bu sehingga coach itu belum bisa menangkap pertanyaan yang saya maksudkan begitu Bu. Terus setelah nanti saya amati kompetensi Mm-mm. Bu Ida yang akan dikembangkan, harapannya ada peningkatan seperti apa Bu Ida? Saya kira di level 7 dulu apa ya Bu ya? Di level 7 atau 8 karena memang kan ini benar-benar merupakan sesuatu yang baru buat saya dan belum saya pahami sepenuhnya. Jadi saya harapkan nanti dari pertemuan kita pada saat saya melakukan coaching itu saya bisa melakukan peningkatan begitu Bu, secara Oke, bertahap. Jadi ya oke terus agak ya kemudian gimana? Bu Ida mengagendakan saya mengamati Bu Ida itu kapan? Terus rencananya Bu Ida mau melakukan coaching dengan Mm-mm. siapa? Gimana Bu Ida? Ya, nanti kan saya melakukan pertemuannya dengan Pak Lili, Bu, sehabis pulang sekolah gitu pada siang ini. Apakah Ibu ada waktu, Bu Fat? Oh siap, siap, siap. Oke. Kemudian Bu Ida Jadi, nanti izinkan iya, saya selama proses coaching itu saya mengamati dan mencatat hal-hal yang sekiranya eh, perlu menjadi apa namanya pengamatan saya begitu ya Bu Ida ya. Tadi poin-poin yang perlu boleh, boleh, Bu. dikembangkan diantaranya dalam pembuatan kalimat berbobot, kemudian menentukan kata kunci apakah Bu Ida sudah mampu mengembangkan di poin tersebut begitu. Nggih, boleh, Oke, Bu. Bida. Saya tunggu nanti ya pertemuannya dengan Pak Lili. Gitu. Nggih, terima kasih, Bu Fat. Oke, terima kasih Bida. Sampai ketemu nanti. Sampai ketemu Assalamualaikum nanti. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus menolak ya Bu ya. Iya, Terus berarti ini saya langsung ya untuk apa namanya melakukan coaching dengan Pak Lili terus ya. kemudian Bu Fat ikut gitu ya. Nah, ini perlu direkam apa enggak? Direkam Coaching enggak usah. dong, direkam juga, direkam juga sampai nanti pascanya juga direkam Bu. Oke, oke, oke. Ya. Halo Pak Lili, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Ida. Pak Nggih. Lili, seperti yang sudah kita jadwalkan kemarin, ini katanya Pak Lili minta di coaching nih. Apakah jadi Pak Lili kita coaching sekarang? Nggih, Bu.
Memang sengaja kemarin saya menghubungi Bu Ida. Pengen cepet-cepet di coaching ini, Bu. Iya nih Pak, ini kebetulan saya ini bersama dengan Bu Fat nih Pak. Nanti saya mau minta tolong juga kepada Bu Fat untuk mengamati saya ketika melakukan coaching dengan Bapak. Jadi biar bisa kita sama-sama mendapat masukan gitu loh Pak. Nggih, nggak apa-apa, Bu. Malah Boleh bagus ya Pak? nanti. Nggih. Ya, jadi Nggih, nggak apa-apa, diperkenankan ya nggih. Pak. J, baik Pak. Bu Fat apakah sudah siap Bu Fat? Oke, siap, Bu J, Ida. Pak Lili. Jadi kemarin Pak Lili minta coaching ke saya itu ada masalah apa sih Pak? Ada yang Iya, Bu. Kemarin saya membuat sengaja resah, memang. J. Ada yang membuat resah hati Bapak? Iya, Bu. J, Ada, Bu. Gini, memang kemarin saya menghubungi Bu Ida untuk minta di coaching karena memang ada sesuatu hal yang ingin mm, saya bicarakan dengan Bu Ida. Kaitannya dengan mm. murid saya, Bu. Ada apa dengan murid Bapak? Murid saya ini loh, Bu, yang cewek itu loh, pada waktu jam olahraga, materi Mm-mm. tolak guru, itu kok saya amati mereka minat dan semangatnya kok berkurang dibanding dengan yang cowok gitu, Bu. Jadi ini Pak Lili itu mau menceritakan tentang keluh kesahnya Pak Lili terhadap murid Pak Lili yang cewek ya Pak ya pada saat pembelajaran olahraga di materi tolak peluru gitu ya Pak ya. Oke, betul sekali, Bu Ida. Iya. Oke. Menurut Pak Lili apa namanya? Apa sih yang menyebabkan anak-anak itu seperti itu Pak? Gitu. Menurut saya mungkin karena takut, Bu, dengan tolak peluru. Hmm, Pelurunya besi, Bu, jadi berat, oke. takut Ya. untuk megangnya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini tujuan pembahasan kita adalah anak-anak itu biar mendapatkan anak-anak cewek bisa mengikuti anak-anak cowok gitu ya Pak ya pada pembelajaran tolak peluru gitu ya. Atau mungkin ada Oke, yang minimal Pak Lili keluh kesahkan lagi? kalau saya kira memang itu, Bu. Saya ingin yang pertama tadi meningkatkan semangatnya anak, ya. Terus Nggih. kemudian yang kedua, saya juga ingin yang cewek itu sama dengan cowok dalam artian dalam pelaksanaan tekniknya, Bu. Tidak Nggih. masalah hasilnya, tapi teknik atau caranya itu aja yang saya harapkan pengennya. Oh, jadi saya ambil kesimpulan ya Pak untuk tujuan pembelajaran kita itu untuk tujuan percakapan coaching kita hari ini agar supaya Pak Lili itu bisa membuat atau memotivasi anak-anak cewek supaya bisa memiliki kemampuan yang sama dengan anak-anak cowok di bidang materi tolak peluru dalam hal tekniknya begitu ya Pak ya. Oke, betul, Bu. Betul Oke. sekali, Ki. Nah, menurut Pak Lili ini teknik yang seperti apa yang Pak Lili inginkan? Kalau menurut saya, yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa minatnya kan berkurang, Bu. Iya. Itu yang pengennya saya itu minatnya juga bertambah dengan cara mungkin saya lebih tak kasih semangat lagi, mungkin Mm-mm. juga butuh support dari cowok-cowok, teman cowoknya, butuh dukungan. Mm-mm. Kemudian yang kedua, yang kaitannya dengan mereka takut itu, takut karena tidak kuat membawa beban tolak peluru, ini akan Mm-mm. saya coba untuk mengubah media pembelajarannya, Bu, Mm-mm. dari yang dari peluru menjadi kayu. Oke, Itu kalau menurut saya gitu, Bu, pengennya. berarti yang mempengaruhi anak-anak karena anu ya Pak ya, medianya begitu ya Pak ya, Nggih, medianya Bu. yang berat gitu ya. Nah, jadi Betul. menurut Bapak anak-anak cewek itu kurang begitu bisa dalam hal tolak peluru karena medianya terlalu berat, seperti itu ya Pak ya. Terus kemudian Betul sekali. tadi Pak Lili juga sempat sedikit menyampaikan bahwa Pak Lili ingin mengubah media, begitu ya. Nah, Nggih. apa gagasan yang Pak Lili miliki untuk mengubah media tolak peluru tersebut, Pak? Ini nanti kayak kan juga tetap butuh dukungan dari orang lain, Bu, untuk mengubah itu. Karena kalau Iya. saya sendiri
membuat media yang seperti pelur itu saya tidak bisa. Jadi nanti saya yang itu tukang kayu. Hmm. Yang kedua Iya. nanti juga saya juga butuh untuk rekan-rekan sesama Mm-mm. guru di sekolah saya olahraga Bu, khususnya untuk membantu Iya. saya. Jadi Pak Lili mau mengubah media yang tadinya besi berat itu ya Pak ya menjadi media kayu yang agak ringan gitu ya Pak ya. Nah, Oke, Bu. Pak Lili ada gagasan lain mungkin selain membuat media dari kayu yang bisa meningkatkan apa ya istilahnya motivasi anak-anak cewek itu supaya bisa belajar pada pembelajaran tolak peluru Pak Lili? Kemarin sih sudah saya coba sharing-sharing dengan teman-teman guru olahraga juga Mm-mm. Bu. Nah, rata-rata mereka juga seperti itu. Yang Hmm. cewek agak yang takut itu. Nah, itu juga menjadi Hmm. kegalauan kami sama guru olahraga gitu. Mm-mm. Sampai saat ini kok baru itu yang pengen saya terapkan, Bu. Hmm. Jadi anu ya Pak ya hanya tentang medianya begitu ya, mengubah media Iya, yang pakai media. besi menjadi media kayu dengan tadi mungkin bantuan tukang kayu begitu ya Pak ya. Dan apa namanya Pak Lili juga meminta rekannya supaya bisa membantu begitu ya Pak ya. Eh, ap- eh, untuk membuat media tersebut Pak, apa yang harus disiapkan oleh Pak Lili dan teman-teman tadi Pak? Untuk membuat media tersebut, yang pertama saya harus datang ke tukang kayu itu, Bu. Ini Mm-mm. juga ada bahan. Jadi kami Mm-mm. nanti manfaatkan bahan itu, saya serahkan ke tukang kayunya untuk coba untuk membuatkan media tolak pelunya itu. Mm. Terus kemudian yang dari rekan tadi, saya juga butuh nanti, misalkan ini juga juga bisa bermanfaat buat beliau. Ini kegalauan Mm-mm. juga sama sebetulnya sama Mm. olahraga nanti, Bu. Mm. Yang bisa dibantu oleh temannya dalam hal apa ini Pak? Kan Pak Lili tadi Nah, menceritakan bahwa Pak ini Lili mau yang berkolaborasi gitu. ya, iya, Bu. Kalau untuk yang dari teman saat ini kan itu, Bu, saya masih ikut pembekalan ini, G. Sedangkan Iya. saya juga pengen permasalahan kegalauan saya itu juga teratasi. Nah, Mm-mm. untuk rekan tadi, saya minta beliau untuk menunggu sebentar Mm-mm. ya di jam saya. Jadi saya Mm. sebenarnya tidak bisa masuk ke jam saya, gitu, Bu. Mm. Baik sekali Pak. Jadi tadi ya Pak Lili itu selain membuat media yang dibantu oleh tukang, Pak Lili juga membutuhkan teman Pak Lili untuk membantu Pak Lili menggantikan jamnya Pak Lili pada saat pembekalan. Gitu ya Pak ya. Iya, Bu. Iya. Kemudian apa lagi nih Pak yang bisa tadi kita kan memang tujuannya adalah supaya anak-anak cewek itu setara dengan anak cowok pada dalam hal tolak peluru. Nah kalau medianya sudah tersedia, kira-kira Pak Lili mau melakukan apa nih? Oke, secepatnya saya ingin coba mempraktekkan itu, Bu, yang Hmm. pakai media kayu itu. Yang Mm-mm. berikutnya juga akan lebih intens dalam memberikan semangat pada anak-anak cewek, bahwasanya mereka sebetulnya bisa Mm-mm. dan tidak harus takut dengan media yang berat. Ini sudah saya ganti medianya yang agak ringan, Mm-mm. gitu, Bu. Nah, Pak Lili, saya tertarik ini dengan apa yang dikatakan oleh Pak Lili tadi tentang menggugah semangat anak-anak cewek ini, Pak. Berarti langkah pertama yang mau Pak Lili lakukan dalam rencana ini adalah Pak Lili mau mensupport anak-anak cewek ya, Pak ya, Iya, biar Bu. apa namanya mereka tertarik gitu ya dalam pembelajaran tolak peluru apa yang mereka pikirkan tuh nggak seberat yang kelihatannya begitu ya, Pak. Tadi bilang seperti itu. Nah, kemudian begini, Pak. Rencana tersebut mau direalisasikan kapan nih Pak? Kalau saya pengennya secepatnya, Bu. Jadi kalau bisa Hmm. nggih, pada waktu nanti pas jam pelajaran mereka, berarti untuk ini nggih minggu Mm-mm. depan lah. Itu paling cepat itu, Bu. Minggu depan gitu Pak nggih. Pak Lili, Iya. jikalau ada halangan, Pak Lili ada alternatif lain enggak Pak supaya kegiatan ini tetap berjalan? Nggih.
kalau minggu depan itu pun saya juga tidak bisa menunggu secara penuh Bu, karena saya juga masih ada pembekalan. Makanya nanti saya meminta bantuan untuk rekan saya untuk menggantikan sampai selesai gitu Bu. Nah, kalau misalnya rekannya Pak Lili kebetulan ada acara, mungkin ada yang lain Pak yang bisa untuk menjadi alternatif solusinya? Kalau ada acara mungkin harus tunggu untuk jam kelas mereka di jam saya Bu. Berarti minggu depannya lagi. Jadi Oh itu paling begitu cepat. Kak. Jadi selain tadi kalau misalnya temannya tidak bisa, Pak Lili bisa mengubah jadwal gitu ya Pak ya, dengan kesepakatan anak-anak tentunya ya. Oke, Ya, Bu. baik Bapak. Berarti apa yang apa yang akan Bapak lakukan itu sudah mindset di pikiran Bapak gitu ya tentang kapan Bapak harus melaksanakan, terus kemudian bagaimana nanti kegiatan dilaksanakan. Nah, gini Pak, setelah itu saya ini tertarik nih Pak dengan strategi yang Pak Lili punya tadi nih Pak. Saya ingin tahu perkembangannya. Kira-kira Pak Lili ada waktu kapan ya supaya saya bisa mengetahui perkembangan yang Pak Lili lakukan? Oke, Bu. Jadi nanti saya juga pengen ngobrol lagi dengan Bu Ida. Ini paling cepat nanti setelah saya melaksanakan pembelajaran berikutnya itu Bu. Nanti Oke. sorenya atau malamnya saya tak langsung menghubungi kalau Bu Ida ada waktu nanti. Berarti antara minggu besok atau minggu depan ya ketika Pak Lili sudah menyelesaikan kegiatan Pak Lili yang pertama, begitu ya Pak? Oke, Bu. Baik Pak Lili, saya akan menunggu hasil dari kerja Pak Lili. Mungkin kita bisa nanti sambil ngobrol-ngobrol itu ya Pak, ringan sambil ngopi gitu ya Pak ya, untuk menyampaikan Oke, Bu. perkembangan dari apa yang Pak Lili tadi sudah katakan begitu ya Pak ya. Nah Pak Lili, saya ingin tahu nih, setelah kita ngobrol-ngobrol ringan tadi, apa yang dapat disimpulkan dari pembicaraan kita Pak? Kalau menurut saya dari hasil kesimpulannya itu dari pertemuan kita ini, Bu. Jadi intinya kita boleh memiliki angan-angan lah. Tapi kita juga perlu dukungan orang lain. Nah, seperti ini. Dari awal saya juga sudah punya dukungan, punya angan-angan. Tapi kalau tidak ada dukungan dari orang lain, kayaknya kok gimana? Nah, ini dengan adanya Bu Ida, yang Iya, pertama saya mengucapkan terima kasih sekali Bu Ida sudah sama-sama memberikan Pak. dukungan kepada saya. Sama-sama Pak. Tadi juga Pak Lili sudah sangat hebat sekali dalam menyampaikan ide-idenya. Ternyata ide itu sebenarnya ada pada pikiran Pak Lili ya. Hanya mungkin butuh teman ngobrol aja ya Pak ya. Iya, Bu. Nah, tadi Pak Lili sudah sangat hebat dengan mengganti medianya, begitu dengan cara memberikan semangat kepada anak-anak cewek dalam hal tolak peluru itu enggak sesusah yang mereka katakan begitu. Nah, Pak Lili, tadi kita kan sudah menyimpulkan nih Pak. Nah, pengetahuan baru apa nih yang Bapak dapatkan? Apa insight yang Bapak dapatkan dari sesi ini Pak? Pengetahuan yang saya dapatkan, intinya pada intinya saya tetap butuh bantuan orang lain, Bu. Saya tidak bisa berjalan sendiri tanpa mereka. Meskipun saya punya cara-cara tersendiri, tanpa dukungan mereka saya tidak akan menjadi apa-apa. Gitu, Bu. Mantap Pak Lili. Iya. Nah, gimana nih perasaan Pak Lili sekarang Pak? Ini Masih ada sudah plong, kejulan di Bu. hati? Sudah plong ya Sudah Pak ya? tidak plong, sudah. Jadi Tinggal tunggu nanti, eksekusi Bu. gitu ya Pak ya? Iya. Saya tunggu Pak hasil dari eksekusinya karena tadi Pak Lili sudah dapat menyelesaikan masalahnya, maka kita akhiri ya Pak sesi coaching kita kali ini. Ini juga Bu Fat sudah menunggu nih kayaknya sudah nggak sabar memberikan masukan kepada saya nih Pak. Terima kasih Pak Lili. Sama-sama, Bida. Monggo Bu Fat. Oke, terima kasih luar biasa sudah beri. Aku udah, alhamdulillah tadi coachingnya berjalan lancar ya Bu Ida ya. Alhamdulillah Bu. Saya dengan seksama
mengamati dan mencatat hal-hal yang sekiranya perlu nanti saya sampaikan begitu. Oke, Bu Ida, bagaimana ini Bu Ida menilai sendiri performa coaching tadi dalam mengembangkan kompetensi Bu Ida saat membuat kalimat berbobot dan menentukan kata kunci tadi Bu Ida? Saya kira tadi ada peningkatan Bu. Jadi memang pertanyaan-pertanyaan berbobot jika kita fokus ya Bu ya, ada presence kehadiran penuh itu kita dapat mengambil apa yang diinginkan oleh coach begitu Bu. Apa yang membuat Bu Ida kok begitu menilai begitu seperti apa? Saya lihat tadi Pak Lili itu orangnya terbuka ya Bu ya. Jadi apa-apa yang disampaikan itu kemudian membuka ide dari saya untuk menanyakan hal-hal yang lebih jauh lagi supaya permasalahan dari Pak Lili itu bisa tertangani olehnya gitu Bu. Oke, mungkin saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu ya. Monggo Ibu. Jadi saya mengamati Bu Ida melakukan proses coaching sudah luar biasa Bu, Terima lancar kasih. dan mampu menggali potensi-potensi Pak Lili. Jadi menggali ide-ide kreatifnya Pak Lili ini bisa benar-benar terbuka dan tercerahkan begitu. Sehingga masalahnya Pak Lili yang awalnya galau karena siswa putri tidak termotivasi untuk bermain tolak peluru, akhirnya banyak alternatif yang bisa ditempuh begitu ya Bu Ida ya. Iya Ibu. Itu sangat sesuai sekali Bu Ida, tadi saya amati alur tiktanya juga sangat nampak sekali saat proses coaching begitu, dan menurut saya sudah melebihi dari standar yang Bu Ida targetkan gitu. Kalau Bu Ida tadi Alhamdulillah. 7-8, menurut saya ya sudah 9 begitu Bu Ida, sudah luar biasa. Terima kasih Bupati. Oke. Namun demikian mungkin sedikit dari pengamatan saya tadi ada kompetensi juga yang mungkin perlu dikembangkan, misalkan ya Bu Ida memberikan sedikit ruang berpikir kepada Pak Lili begitu, artinya biar tidak langsung menjawab itu kan nggak apa-apa ya, mungkin berpikir terlebih dahulu biar ide-ide kreatifnya itu muncul lebih banyak lagi, jadi diberikan ruang berpikir begitu mungkin Bu Ida. Iya, Namun demikian sudah luar biasa menurut saya Bu Ida. Kemudian menurut Bu Ida, bagaimana pendapat Bu Ida upaya peningkatan performa pada sesi coaching kali ini Bu Ida? Iya, sesuai apa yang disampaikan dari Bu Fatin tadi, ya betul Bu. Jadi mungkin ya Bu ya, ini tadi saya agak cepat mungkin ya alurnya. Jadi Pak Lili juga mungkin kurang waktu untuk dapat berpikir penuh gitu ya Bu ya. Itu mungkin akan menjadi pengembangan saya selanjutnya Bu. Jadi saya akan memberikan waktu yang agak lama untuk coach saya agar mereka dapat memberikan alternatif-alternatif ide yang mungkin ada dalam pikirannya yang tadi mungkin belum terungkap karena adanya keterbatasan waktu begitu Bu. Oke, luar biasa sekali Bu Ida. Ini kira-kira kedepannya boleh nggak ya diizinkan lagi untuk mensupervisi Bu Ida lagi ini biar melihat sejauh mana perkembangan kompetensinya ini? Wah, sangat boleh Bu. Saya malah sangat senang sekali kalau Bupati mau memberikan waktunya untuk saya mengobservasi apa yang saya lakukan pada sesi coaching sehingga saya dapat meningkatkan performa gitu Bu. Oke, terima kasih Bu Ida. Lain waktu bisa ketemu lagi ya. Siap Ibu. Terima kasih banyak Bupati. Sama-sama Bu Ida. Sampai ketemu lagi ya. Sama-sama Bu. Sampai ketemu Assalamualaikum. lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.